Teman-teman pembelajar sekalian, sebenarnya ada 7 hal yang harus kalian kuasai sebelum belajar bahasa Inggris. Hal pertama yaitu penguasaan vocabulary atau kosakata. Mungkin dari kita semua ada yang bertanya-tanya bahwa mengapa vocabulary atau kosakata sangat penting untuk dikuasai, walaupun mungkin tidak banyak kosakata atau vocabulary yang bisa kita kuasai, namun untuk mempelajari bahasa Inggris, hal tersebut sangatlah penting karena dalam penguasaan vocabulary atau kosakata itu sendiri, untuk merujuk penggunaan kalimat-kalimatnya, tentunya kita harus menguasai kosakata tersebut. Berikutnya, hal yang kedua ialah penguasaan tenses. Di sini harus kita sadari bahwa penguasaan tenses untuk penyusunan kalimat berbahasa Inggris, hal tersebut sangat penting karena untuk penyusunan kalimat itu sendiri 80% bahkan lebih untuk penyusunan kalimat tenses sangat berperan penting, terutama simple present tense, dikarenakan simple present tense digunakan dalam percakapan sehari-hari itu mencakup 70 bahkan sampai 80% untuk penggunaan kalimat sehari-hari, bahkan untuk penggunaan umum dan di mana saja. Maka seharusnya tenses itu wajib untuk dipelajari setelah penguasaan kosakata. Hal yang ketiga ialah penguasaan tenses yang spesifik. Di sini kita jabarkan tentang penguasaan tenses yang spesifik ialah tenses yang mengacu pada pengaturan waktu di saat kalimat diucapkan. Contohnya, untuk penggunaan kalimat waktu sekarang ialah seperti I am a teacher, she is a student, and then they are an army. Dan untuk kata kerjanya ialah I go to the market to buy vegetables, she takes your money to buy food, dan lain-lain. Dan untuk menyatakan kalimat masa depan atau beberapa hari yang akan datang, pastinya kita akan menggunakan simple future tense seperti contoh kalimatnya I will go to the beach tomorrow, I will take your book for my exam next week, and then I will play badminton tomorrow with them. Itu adalah contoh kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan beberapa hari yang akan datang. Berikutnya, simple past tense yang digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan yang terjadi di waktu yang lampau. Contohnya ialah I was at your home last night. They were at your school yesterday, dan seterusnya. Dan untuk kata kerjanya ialah I slept at her home last week, I took your book yesterday, they went to the market yesterday. Seperti itulah contoh-contoh kalimat yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang lampau. Berikutnya ialah present continuous tense. Tenses ini sering digunakan untuk menyatakan kejadian atau aktivitas yang sedang berlangsung. Contohnya, I am reading, I am writing, she is cooking, and they are playing in the field. Contohnya seperti itu untuk menyatakan aktivitas yang sedang terjadi. Dan yang terakhir ialah present perfect tense, sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan
sudah atau telah, contoh kalimatnya seperti I have taken your money, she has gone to the market, I have went to the school. Seperti itulah contoh-contohnya kalimat yang menggunakan kata telah atau sudah. Hal yang keempat yang mesti kita kuasai ialah jenis-jenis kalimat. Contohnya adalah yang pertama ialah jenis kalimat positif yang betul-betul harus kita kuasai. Yang kedua ialah jenis kalimat negatif. Biasanya kalimat negatif ini berbanding terbalik dengan kalimat positif, dan biasanya juga hanya menggunakan kata tidak atau belum. Yang ketiga ialah jenis kalimat pertanyaan atau interrogatif atau question, dan biasanya jawabannya itu atau feedback dari sebuah kalimat pertanyaan ialah ya atau tidak, tergantung jenis kalimat yang dipertanyakan. Jenis kalimat yang terakhir atau yang keempat ialah WH question. Jenis kalimat ini menggunakan 5W 1H plus how, digunakan untuk menyatakan kalimat pertanyaan juga atau interrogatif, dan memiliki pola atau metode yang sama dengan kalimat interrogatif atau question. Hal kelima yang mesti kita kuasai ialah pronunciation atau pelafalan kalimat. Hal ini menjadi salah satu hal yang sangat penting karena pelafalan yang berbeda akan memiliki arti yang berbeda pula. Maka dari itu, bagi seluruh teman-teman pembelajar yang ingin belajar bahasa Inggris, itu harus menyisihkan waktu atau siap dalam belajar pelafalan kalimat-kalimat bahasa Inggris setelah mengetahui kosakata atau vocabulary dari kalimat bahasa Inggris itu. Maka dari itu, wajib pronunciation dikuasai. Hal yang keenam ialah penguasaan listening. Dalam penguasaan listening ini, hal yang harus diperhatikan ialah bahwa kita harus betul-betul mengetahui bahwa apa yang diucapkan, baik itu native speaker atau teman-teman yang telah atau sudah menguasai bahasa Inggris, kita mesti wajib untuk mendengarkan pelafalan atau ucapan yang dikeluarkan oleh si pembicara tersebut. Salah satu cara penguasaan listening ialah apa yang telah kita dengar bisa kita tuliskan kembali secara tepat, dan juga penulisannya tidak keluar dari kaidah-kaidah tata bahasa yang telah kita dengarkan, serta kosakata atau vocabulary itu tidak salah. Trik berikutnya untuk penguasaan listening ialah kita harus membiasakan mendengarkan lagu-lagu yang berbahasa Inggris atau film-film yang berbahasa Inggris, dan kita berusaha menerjemahkan perkata, kosakata atau vocabulary dalam listening tersebut agar memudahkan kita dalam penguasaan listening. Dan jika dilakukan terus-menerus, maka penguasaan listening kita akan meningkat secara signifikan. Hal yang terakhir atau yang ketujuh ialah penguasaan dalam percakapan bahasa Inggris. Ada beberapa cara dalam menguasai percakapan dalam bahasa Inggris. Ialah hal pertama yang bisa kita lakukan, selalu mencoba mengulangi pronunciation atau pelafalan kalimat, bisa diucapkan dalam hati ataupun diucapkan secara langsung.
Yang kedua, berbicara dengan diri sendiri di depan cermin, dan apapun yang kita ucapkan harus kita jawab sendiri, seolah-olah kita melakukan sebuah monolog pada diri sendiri. Dan biasanya atau sepengetahuan serta pengalaman si penulis, biasanya itu kita menggunakan atau berhadapan di depan cermin. Jadi kita menggunakan monolog atau berbicara diri sendiri serta menjawab sendiri apapun pertanyaan yang kita lontarkan. Cara yang ketiga ialah carilah klub percakapan yang ada di tempat kalian masing-masing, atau carilah teman untuk diajak berbicara atau berdiskusi menggunakan bahasa Inggris, atau boleh juga sering mengadakan pertemuan-pertemuan untuk melakukan pelatihan berbahasa Inggris. Dan yang terakhir ialah tetap konsisten dalam mempelajari seluruh aspek-aspek pembelajaran dalam bahasa Inggris. Sekian dan terima kasih. And thank you. See you on another video.